Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-190 sampai 193. Ayat yang ke-190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat-ayat ini mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah. Ini terjadi setelah hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin telah kuat untuk berperang, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk berperang. Di mana sebelumnya mereka diperintahkan untuk menahan diri dan dikhususkannya perang fi sabilillah, di jalan Allah, adalah anjuran untuk ikhlas dan larangan dari saling berperang dalam fitnah di antara kaum muslimin. Yang diperintahkan untuk diperangi adalah alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu, yakni orang-orang yang bersiap untuk memerangi kalian. Dan mereka itu adalah orang-orang yang telah balik dari kaum laki-laki yang bukan orang tua, yang tidak memiliki pendapat, usulan untuk memerangi kalian, dan tidak juga ikut berperang. Dan larangan dari tindakan melampaui batas ini meliputi segala macam bentuknya secara keseluruhan, dari membunuh orang yang tidak ikut berperang, seperti wanita, orang-orang gila, anak-anak, para pendeta, dan sebagainya. Juga memotong-motong mayat, membunuh hewan, memotong pepohonan, dan sebagainya, yang bukan karena kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin. Dan yang termasuk melampaui batas adalah mereka memerangi orang-orang yang membayar jizyah apabila mereka telah membayarnya, karena sesungguhnya hal itu tidaklah boleh. Ayat yang ke-191, waqtulu haitsu saqiftumuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat yang ke-192. Fa'in tahau fa'innallaha ghafurur rahim. Kemudian, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Ini merupakan perintah untuk memerangi mereka dimanapun mereka didapatkan, di setiap waktu dan masa, baik peperangan dalam bentuk membela diri maupun peperangan dalam bentuk penyerangan. Kemudian Allah mengecualikan dari keumuman ini dari memerangi mereka indal masjidil haram, di Masjidil Haram, bahwasanya hal itu tidaklah boleh kecuali bila mereka yang mulai memerangi kalian. Maka mereka itu diperangi sebagai ganjaran atas tindakan kesewenang-wenangan mereka. Ini berlanjut terus dalam setiap waktu hingga mereka berhenti dari kekufuran mereka dan masuk Islam.
Karena Allah akan menerima taubat mereka walaupun apa yang telah terjadi dari mereka sebelumnya dari pengingkaran kepada Allah dan kesyirikan di dalam Masjidil Haram serta menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin dari memasukinya. Hal ini merupakan rahmat Allah dan karunia-Nya atas hamba-hambanya. Dan ketika peperangan di Masjidil Haram dianggap sebagai tindakan pengerusakan di negeri haram ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya kerusakan dengan fitnah di dalamnya dengan kesyirikan dan menghalangi agamanya adalah lebih besar daripada kerusakan peperangan. Maka sama sekali tidak ada kesalahan bagi kalian, wahai kaum muslimin, dalam memerangi mereka. Ayat ini dijadikan dalil atas sebuah kaidah yang terkenal, yaitu mengerjakan kerusakan yang lebih kecil dari dua kerusakan demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Ayat yang ke-193. Waqatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunad din lillahi fa in tahaw fala udwana illa 'ala dzalimin. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan maksud dari berperang di jalannya, bahwa tujuannya bukanlah menumpahkan darah kaum kafir dan mengambil harta mereka. Akan tetapi, maksud dari peperangan di jalan Allah adalah agar wayakuna dinulillah, agama hanya bagi Allah Ta'ala. Sehingga agama Allah tinggi dari seluruh agama-agama selainnya dan juga menolak segala perkara yang bertentangan dengannya dari kesyirikan dan lainnya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan fitnah dalam ayat tersebut. Apabila maksud ini telah terpenuhi, maka tidak ada lagi pembunuhan dan tidak pula peperangan. Fa'inin tahau, dan jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maksudnya dari memerangi kalian di Masjidil Haram, fala udwana illa 'ala dzalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada permusuhan dari kalian atas mereka kecuali orang yang zalim di antara mereka, karena ia berhak diberikan hukuman sesuai dengan kadar kezalimannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.